Putra-putri terbaik Provinsi Jambi mulai mendaftar menjadi bakal calon legislatif ke kantor Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah Partai Perindo Jambi. Salah satunya adalah Dewi Handayani. Dewi tertarik maju jadi bacalek Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jambi karena Partai Perindo sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui sejumlah program seperti perhatian terhadap UMKM dan dunia pendidikan. Perindo sudah menampakkan actionnya untuk mendekatkan kepada masyarakat untuk membesarkan nama Perindo. Bahwa Partai Perindo sekarang sudah membuka pendaftaran untuk putra-putri terbaik di Jambi. Silahkan kepada putra-putri terbaik yang ada di Jambi untuk ikut bergabung bersama kami. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Sarolangun juga membuka secara resmi pendaftaran bakal calon legislatif bertempat di kantor Sekretariat Partai Perindo di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Saya sangat bangga sekali bahwa pada hari ini banyak kaum milenial yang hadir dari fakultas kuliah, dari Medan juga. Alhamdulillah, beliaulah yang membawakan Perindo ke depan. Penjaringan bakal calon legislatif dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum agar mendapat bacalek yang berkualitas demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan UMKM mendapat kesempatan memamerkan dan berjualan produk mereka dalam acara Ganjar Pranowo Festival. Acara yang diselenggarakan oleh relawan sahabat Ganjar ini dihadiri puluhan ribu masyarakat Jawa Timur. Ketua DPW Jawa Timur mengatakan Ganjar Pranowo yang dijuluki sebagai Bapak UMKM dinilai dapat memajukan pelaku usaha kecil dan menengah di masa pandemi. Festival ini juga diharapkan dapat mengembangkan bisnis usaha di daerah sehingga dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di Surabaya. Ya, tentu selama ini kita lihat polisi Pak Ganjar di Jawa Tengah itu sangat concern kepada UMKM dalam rangka mengembangkan ekonomi secara umum. Ada lapak Ganjar, ada pembiayaan murah dan sebagainya. Maka hari ini betul-betul kita apresiasi Pak Ganjar Pranowo dalam rangka membina, memberdayakan UMKM. Sehingga mudah-mudahan UMKM yang hadir di sini juga bisa merasakan itu. Sementara itu, Ketua Umum DPP Sahabat Ganjar menyampaikan antusiasme masyarakat Jawa Timur sangatlah tinggi, sehingga festival ini menjadi momen tepat untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo secara luas di Jawa Timur. Guna menyapa kami sahabat Ganjar, bagaimana sahabat Ganjar punya progres, yaitu untuk menghantarkan Pak Ganjar ini bisa terwujud. Terus kemudian dengan silaturahim ini kami nanti akan minta doa terhadap masyarakat Jawa Timur. Yuk sama-sama sahabat Ganjar untuk mendukung Pak Ganjar. Selain dihadiri ratusan UMKM, festival musik ini juga dimeriahkan oleh aneka hiburan dengan artis-artis ternama di tanah air. Pemirsa, sebuah truk pengangkut BBM Pertamina menabrak sejumlah kendaraan di ruas Jalan Cibubur, Cilengsi. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan video amatir warga, kecelakaan terjadi di Jalan Transyogi, tepatnya di depan Citra Grand CBD, arah Cilengsi. Belasan pengendara motor tertabrak truk BBM Pertamina. Dari unggahan perekam video, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara penyebab kecelakaan belum diketahui. Ada kecelakaan nih, tabrakan beruntun. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan kontributor Cahyat Supriyatna yang berada di lokasi. Selamat sore, Cahyat. Selamat sore. Ya, Cahyat, bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian dan sebetulnya bagaimana kronologi kecelakaan tersebut? Iya, baik. Dari lokasi bisa kita lihat terdapat satu buah unit mobil minibus dan beberapa motor yang rusak parah. Juga penyebab dari mobil truk tangki Pertamina yang membawa bahan bakar minyak hilang kendali begitu. Sejauh ini
didapatkan hasil laporan dari pihak kepolisian, korban meninggal dunia totalnya 8 orang. Oke. Untuk sementara ini korban yang sudah ditemukan baru 8 orang. Dan bisa kita lihat di dalam di bawah truk tangki masih ada motor yang terjepit dan sedang ada petugas dari damkar yang sedang melihat bagaimana caranya untuk mengevakuasinya begitu. Baik, Cahyat, dugaan sementara penyebab kecelakaan ini seperti apa? Diduga truk tangki Pertamina ini mengalami remblong. Begitu. Ya, bagaimana kondisi dari sopir truk tangki Pertamina? Tangki dari supir dari truk tangki Pertamina sendiri saat ini tidak ada di lokasi, mungkin sedang dievakuasi oleh petugas. Demikian. Baik, Cahyat, kami ingin konfirmasi kembali. Tadi Anda katakan 8 orang, bagaimana dengan yang luka-luka? Untuk sejauh ini total dari korban, keseluruhan korban ada 25 orang menurut laporan dari pihak kepolisian. Begitu ya, untuk yang meninggal 8, berarti sisanya korban selamat begitu. Ya, Cahyat, ada berapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini? Ya, kalau untuk kendaraan, untuk satu unit minibus dan truk tangki. Untuk kendaraan jumlah motor, sepeda motornya masih belum bisa diprediksi karena banyak sekali motor yang terlindas dan berserakan begitu. Jadi belum bisa dipastikan berapa motor. Baik, Cahyat, lokasi kecelakaan tepatnya berada di mana, Cahyat? Lokasi kecelakaan ini terjadi di bawah flyover SCBD, begitu. Ya, adakah kendala yang ditemukan petugas dalam proses evakuasi yang berlangsung saat ini? Masih menunggu alat berat karena mungkin tidak mungkin mengevakuasi bangkai-bangkai motor yang masih terlindas di dalam motor. Dari menurut pantauan saya masih ada sekitar 3 unit sepeda motor yang belum bisa dievakuasi begitu. Baik, Cahyat, untuk keseluruhan korban dibawa ke rumah sakit mana? Untuk sementara dilarikan ke rumah sakit Rumah Sakit Polri Kramat Jati begitu. Ya, evakuasi masih menunggu alat berat. Kemudian bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah ada penutupan jalan? Seperti yang kita lihat tadi sempat ditutup jalan dan ini juga baru dibuka untuk lalu lintas kemacetan hingga mencapai jalur Transyogi Cilengsi begitu. Cahyat, pukul berapa tadi tepatnya kecelakaan terjadi? Kecelakaan terjadi pukul 16 sore. Ya, Cahyat, berdasarkan keterangan dari warga yang menjadi saksi mata di sana, bagaimana awal mula kecelakaan terjadi? Ya, baik. Awal mula kecelakaan menurut saksi mata tadi dari driver ojol. Mobil truk pengangkut tangki Pertamina hilang kendali dan di pinggir jalan ada beberapa pengendara sepeda motor yang tertabrak dan satu unit tempat menabrak satu unit minibus kemudian oleng ke sebelah kiri begitu. Baik, Cahyat, pada saat kejadian bagaimana situasi jalan raya di sana, bagaimana situasi kendaraan yang melintas di sana khususnya pada pukul 4 sore biasanya seperti Apakah apa? cukup ramai saat itu? Untuk situasi arus lalu lintas di kawasan SCBD di bawah flyover ini, jalur Cibubur alternatif Cibubur ini untuk pukul 16 sore tadi terpantau ramai karena banyak sekali para pengemudi yang pulang dari bekerja begitu. Suasana arus lalu lintas sedang cukup ramai-ramainya begitu. Ya, dikatakan bahwa penyebab kecelakaan diduga akibat remblong, artinya tidak ada yang mendengar atau melihat sopir menginjak rem gitu, tidak ada suara derit rem begitu ya? Untuk sampai detik ini belum ada kejadian pasti. Mungkin nanti kita bisa tanya dengan polisi setempat. Roda 2 ada 10, roda 4 ada satu. Kalau korban jumlahnya berapa, Bu? Oh, untuk sementara informasi terbaru dari pihak kepolisian roda 2 yang terlibat dalam kecelakaan ini ada 10 unit kendaraan terkait roda 2. Begitu. Baik, Cahyat, apakah saat ini juga warga masih berada di sekitar TKP, tidak ada sterilisasi yang dilakukan oleh petugas? Untuk saat
saat ini bisa kita lihat sendiri banyak dari warga maupun pengemudi yang berhenti untuk melihat peristiwa kecelakaan ini. Bisa kita lihat sendiri sangat ramai sekali dari warga yang melihat lokasi kejadian ini. Apakah terjadi kemacetan di sekitar lokasi akibat banyak warga yang datang? Terjadi kemacetan yang cukup signifikan. Bisa kita lihat sendiri dari visual yang saya pegang nih. Cukup padat. Baik. Kalau untuk arus lalu lintas sendiri saat ini seperti apa? Apakah sudah ada rekayasa yang dilakukan oleh petugas? Belum ada, saat ini masih penanganan karena ramainya warga yang melihat peristiwa kecelakaan ini, dan ini membuat petugas juga masih melakukan upaya-upaya untuk mengevakuasi truk sepeda motor yang masih berada di bawah mobil Pertamina tersebut. Ya Cahyat, sampai saat ini kira-kira ada berapa lagi jumlah korban yang belum dievakuasi? Untuk seluruh korban sudah dievakuasi, terutama korban meninggal dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati, dan yang luka-luka juga dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Baik, Cahyat, untuk kendaraan yang tertabrak oleh truk Pertamina ini sendiri bagaimana kondisinya? Apakah sebagian sudah dievakuasi? Bagaimana? Baik, untuk kendaraan yang tertabrak truk Pertamina ini apakah sudah mulai dievakuasi oleh petugas? Ya, sudah berhasil dievakuasi sepeda motor kurang lebih ada 3 unit. Oke, 3 unit sepeda motor. Kalau kendaraan yang lain, roda 4-nya? Bagaimana? Kendaraan roda 4-nya belum dievakuasi ya? Kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 yang sudah terevakuasi 1, 2, 3, 4, 5. Dan sementara 5 unit lagi masih berada di bawah truk tangki Pertamina dan belum bisa dievakuasi, masih menunggu alat berat begitu. Ya, selain menewaskan 8 korban dan membuat sejumlah kendaraan ringsek, apakah ada fasilitas umum yang juga rusak akibat kecelakaan ini? Semua sepeda motor roda 2 sudah tidak nampak, sepeda motor memang sudah rusak parah dan tidak bisa dipergunakan lagi begitu. Baik. Cahyat, bisakah Anda perlihatkan kepada kami sambil menjelaskan bagaimana situasi pada sore hari ini? Baik. Sementara suasana di lokasi kejadian bisa kita lihat sendiri, antusias dari warga untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Dan inilah suasana yang ada di tempat kejadian perkara. Nah, sejumlah warga sangat banyak sekali, bisa kita lihat sendiri di layar. Dan ini beberapa sepeda motor yang berhasil dievakuasi. Berarti keseluruhan motor sudah dievakuasi sekitar 7 unit, dan di bawah mobil Pertamina masih sisa 3 unit sepeda motor lagi. Ya, baik. Ya, Cahyat, ini warga masih banyak berkerumun di lokasi kejadian. Apakah polisi sudah melakukan upaya untuk melakukan sterilisasi di sana agar warga sekitar tidak terus mendekat? Ya, sejak tadi saya datang ke lokasi, polisi sempat melakukan sterilisasi tempat, namun karena minimnya jumlah anggota dari petugas kepolisian dan petugas yang melakukan evakuasi, tidak memungkinkan untuk mensterilkan di lokasi tempat kejadian kecelakaan ini. Baik, Cahyat, belum ada tanda-tanda kendaraan berat untuk membantu mengevakuasi di sana? Tadi sempat ada, namun demikian saat ini terpantau sudah tidak ada. Mungkin tidak memadai alat berat tersebut begitu. Baik, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, namun Cahyat jangan kemana-mana dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Nanti informasi mengenai kecelakaan truk Pertamina akan kami hadirkan dalam Breaking News usai program iNews Sore kali ini. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.